Pandemi ini ya, itu adalah ujian bagi kita semua. Kita mau menghindar, itu bukan solusi. Kita mau mengeluh, itu juga tidak akan memberikan perubahan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Pak Rian akan membawakan satu materi berkaitan dengan hikmah belajar di masa pandemi. Nah, pandemi ini ya, itu adalah ujian bagi kita semua. Kita mau menghindar, itu bukan solusi. Kita mau mengeluh, itu juga tidak akan memberikan perubahan. Nah, satu-satunya cara untuk menghadapi pandemi ini ya, dengan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda, itu adalah dengan cara mensyukurinya ya. Bagaimana mensyukurinya? Dengan cara juga untuk menyesuaikan diri dengan baik di masa new normal ini. Nah, sebelumnya tujuan dari pembelajaran hikmah belajar daring di masa pandemi ini adalah peserta didik dapat memahami hikmah belajar secara daring ya, ataupun online ini dengan mempunyai pikiran yang positif ya, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri saat belajar daring. Nah, bagaimana caranya? Ya, keadaan saat ini adalah ya, ketika kita berpikir positif adalah mungkin hadiah dari Allah ya, agar kita itu lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, lebih peduli dengan kesehatan, kemudian juga bisa mencari solusi bersama dengan bijak. Nah, pandemi ini ada yang meresponnya dengan positif, ada juga yang merespon dengan negatif ya. Begitupun dampaknya, ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Nah, daripada kita ya hanya mengeluh saat bosan di rumah, kenapa harus di rumah terus ya, Pak Rian harapkan Pak Rian akan memberikan sedikit informasi tentang hikmah belajar di masa pandemi ini bisa membuka pikiran dan wawasan kalian. Nah, tapi sebelumnya ya, Pak Rian ini ada sedikit tebak-tebakan ya, biar kalian juga tidak terlalu berpikir yang terlalu serius ya dalam menghadapi masa pandemi ini. Nah, ini tebak-tebakan simpel ya, mudah dilakukan. Nah, ini untuk melatih daya imajinasi kalian ya, daya hitung kalian juga ya. Tebakan simpel ya, tebak angka. Nah, sudah siap sebelumnya? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, coba kalian pikirkan, boleh angka pilih ya, antara angka 1 sampai 9. Pilih salah satu antara 1 sampai 9. Sudah? Nah, kalau sudah, coba angka tersebut kalikan dengan 2 ya. Sudah ya, mudah ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, hasilnya itu ditambah 6. Hasilnya ditambah 6. Sudah? Nah, kemudian hasil tersebut dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah hasilnya tersebut ya,
dikurangi dengan angka yang kamu pilih tadi di awal. Nah, sudah ya? Coba Pak Rian akan menebak. Ya, hasilnya pasti adalah 3. Ya, itu ya, itu hanya sedikit biar kalian tidak terlalu memikirkan masa pandemi dengan hal-hal yang negatif. Kita ubah ya pikiran kita, mindset kita dengan hal-hal yang positif. Siap ya? Nah, kalau kalian sudah siap ya untuk memaksimalkan bagaimana belajar di rumah, ya, Pak Rian yakin setelah kalian melihat video ini, kalian akan dan harus semangat ya. Semangat untuk berubah dan juga semangat untuk memanfaatkan waktu di masa pandemi ini dengan baik. Nah, kita mulai dari hikmah yang pertama. Ternyata hikmah belajar daring di masa pandemi ini ada hikmahnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hikmah apa yang bisa kita ambil? 1, yaitu adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan teknologi ataupun di bidang IT. Ya. Nah, belajar dalam jaringan ini ataupun daring ya, ataupun PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu mengharuskan siswa maupun guru itu untuk melek teknologi ya. Guru itu dituntut untuk selalu mencari informasi mengenai aplikasi yang sedang marak digunakan dalam pembelajaran ya. Kalau di SMK 1 Wonosobo itu kita menggunakan dengan Schoology ya. Mungkin yang lain juga dengan Google Form ya, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Nah, para siswa itu juga diharapkan untuk lebih kreatif dan mandiri ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru yang secara bervariatif. Nah, diharapkan juga siswa dapat berpikir, mempunyai wawasan yang lebih berkaitan dengan teknologi ini. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Kenapa? Ya, karena terbatas oleh waktu dan jarak ya, sehingga ruang gerak untuk berkomunikasi dengan bapak ibu guru itu jadi lebih terbatas ya. Saat ini itu adalah smartphone atau HP atau Android ataupun iPhone ya, itu benar-benar menjadi wadah yang sangat penting untuk terus menggali berbagai informasi. Nah, tentunya juga itu juga harus didukung dengan kuota atau internet. Ya, hampir semua informasi yang diperlukan itu terdapat di dalam situs pencarian Google. Ya, kita mau mencari materi pembelajaran tentang mapel apapun ada. Nah, sudah banyak bapak ibu guru yang mengupload hasil pembelajarannya di internet juga. Nah, selain menggunakan smartphone atau handphone ya, siswa juga dapat mencari informasi melalui orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti mungkin orang tua, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik. Nah, kenapa? Ya, karena keadaan pandemi ini ya, menurut kita itu menuntut kita itu untuk bisa lebih banyak berdiam diri di rumah. Nah, kita menjadi jenuh ya. Nah, dengan banyaknya waktu luang ya, dengan banyak waktu luang di rumah ya, seharusnya kita bisa berpikir ya, apa yang harus kita manfaatkan dengan waktu tersebut. Nah, dengan pandemi ini ya, sebenarnya ada banyak manfaatnya juga. Nah, tapi kesempatan karena mampu mengatur waktu ya, paling tidak kita dapat meraih target agar
waktu yang kita gunakan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, Marian contohkan mungkin agar kita bisa mengelola waktu dengan baik ya, ketika pandemi ini. Mungkin yang pertama, kalian bisa membuat rencana kegiatan atau agenda kegiatan. Kemudian bisa memilih atau memprioritaskan kegiatan mana yang lebih utama ya. Dan juga kalian kalau di rumah untuk bisa juga memperbanyak ibadah. Nah, itu mungkin bagaimana cara mengatur waktu dengan baik di masa pandemi ini. Nah, kemudian hikmah yang keempat, kreatif dalam kegiatan di rumah. Nah, bagi sebagian orang ya, pembatasan aktivitas itu justru bisa membuat mereka untuk lebih kreatif, mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental bisa tetap terjaga. Nah, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Nah, mungkin kalian bisa di rumah membantu orang tua, banyak membantu orang tua ya. Ya, mungkin yang perempuan bisa memasak, kemudian yang laki-laki bisa membantu ayah ketika mungkin membetulkan rumah yang rusak atau genteng bocor dan sebagainya. Nah, itu contoh lebih banyak kegiatan di rumah ya. Dan juga belajarnya pun pasti lebih santai ya. Tapi tetap kreatif, kalian bisa berpikir, oh ketika di rumah mungkin bisa sambil berjualan dan sebagainya. Banyak sekali kegiatannya untuk melatih kalian kreatif. Nah, karena juga ketika di rumah pasti ide-ide kalian kalau berpikir secara kreatif akan muncul ide-ide juga yang kreatif. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima itu adalah waktu yang lebih bersama keluarga ataupun quality time with family. Nah, waktu itu adalah hal yang sangat berharga ya, yang bisa diberikan juga oleh orang-orang terdekat seperti keluarga ya. Selama ini ya, mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan full day school sehingga lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah ya. Tapi di masa pandemi ini banyak hal yang bisa dilakukan bersama keluarga ya. Mungkin kalian bisa banyak ngobrol di rumah bersama orang tua, sharing ya, bisa makan bersama, nonton TV ya, dan sebagainya. Banyak. Nah, itu makanya adalah quality time with family. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Nah, keenam itu kita akan lebih peduli pada kesehatan diri dan juga keluarga. Nah, pandemi ini mengajarkan kita untuk peduli pada kesehatan diri ya. Menjaga diri, bahkan juga kita harus mengingatkan anggota keluarga kita untuk tetap terus menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini ya, kita harus saling mensupport nah, dan juga memberi semangat, terutama semangat kesehatan. Nah, menjaga kesehatan di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, ya. Ketika mengurangi juga mobilitas di luar. Ketika tidak perlu keluar rumah, ya tidak usah keluar rumah. Kemudian untuk yang sudah terlanjur mungkin isolasi karena terkena COVID ya. Nah, tetap harus semangat, tidak apa-apa, tidak perlu panik ya. Kita harus tetap menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari. Nah, hikmah belajar daring ini ya, memberi dampak positif dan negatif ya. Namun kalian harus bisa menjemput
hal-hal yang positif, ya, dan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu di rumah itu dengan baik, ya, dan menjalankan protokol kesehatan juga dengan patuh. Nah, mungkin itu saja sedikit, ya, hikmah yang bisa kita ambil dari belajar daring di masa pandemi ini, ya. Mudah-mudahan, ya, walaupun kita belajarnya sedikit, ya, informasi yang kalian dapatkan sedikit, tapi mudah-mudahan itu bermanfaat, ya. Ketika mungkin itu belum bermanfaat untuk kalian saat ini, siapa tahu besok. Ketika mungkin informasi ini tidak berguna ataupun tidak bermanfaat untuk kalian, ya, tapi Pak Rian yakin informasi ini mungkin akan bermanfaat untuk yang lain. Nah, kita selalu berpikir yang positif. Mungkin cukup itu dari Pak Rian, ya. Sedikit, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit bermanfaat dan sukses untuk kalian semuanya, ya. Pak Rian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.